Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadiyu hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para santri kelas 10 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita kembali akan melaksanakan pembelajaran secara online untuk mata pelajaran pondok Sirah Nabawiyah kelas 10. Pada kali ini kita memasuki pertemuan yang kedua. Mudah-mudahan di pertemuan yang kedua ini kita semua senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan menyambung materi sebelumnya. Materi sebelumnya sudah mu'alim menyampaikan mengenai manafi' atau manfaat mempelajari as-sirah an-nabawiyah. Dan itu sudah dibuat oleh mu'alim di soal OTS yang telah kalian terima di masing-masing WA. Kita ulang kembali, di antara manafi' atau manfaat mempelajari as-sirah an-nabawiyah, yang pertama ialah ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ma'rifatus sahabah, mengenal para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ma'rifatus sababun nuzulul Quran wa wurudul hadis, mengetahui sebab turunnya Al-Quran dan sebab diriwayatkannya hadis. Yang keempat, ma'rifatul kuffar wal munafiqin, mengenal atau mengetahui ciri-ciri orang kafir dan ciri-ciri orang munafik. Kemudian yang terakhir, ma'rifatu haqiqatu dinul Islam, mengenal hakikat agama Islam. Tentu di antara manfaat yang mu'alim sampaikan ini adalah secara garis besar. Mungkin versi-versi yang lain dari para ahli sejarah mengatakan banyak sekali manfaatnya. Baik, itu kita terima. Cuma yang disampaikan oleh mu'alim pada kesempatan ini berkenaan dengan ringkasan dari berbagai manfaat yang disampaikan oleh para ahli sejarah. Baiklah, sebelum kita membahas mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan membahas dulu sejarah awal Mekah. Sejarah awal Mekah. Sebelum kita membahas sejarah awal Mekah, kita akan memulai dari sejarah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala untuk wilayah Babilonia, wilayah yang berada di sekitar Irak. Di zaman beliau ada seorang raja yang zalim dan bahkan mengaku sebagai Tuhan, yakni bernama Namrud. Namrud ini dalam riwayat setelah ayahnya wafat menjadi raja Babilonia, maka Namrud menggantikan ayahnya.
ketika Namrud menggantikan ayahnya, pada saat itu usia Namrud kurang lebih 30 atau 40 tahun. Ketika ia menggantikan ayahnya jadi raja, Namrud menobatkan diri menjadi Tuhan, mengaku sebagai Tuhan. Bahkan ia pun memerintahkan kepada rakyatnya agar sujud menyembah kepadanya. Dan ia mengeluarkan instruksi, barang siapa yang menyembah kepadaku, kata Namrud, maka aku akan memberi kepingan-kepingan emas. Aku akan memberi beberapa harta. Maka orang pun berduyun-duyun mendatangi Namrud dan mengatakan bahwasanya Namrud adalah Tuhan. Setelah 1 hari Namrud menobatkan dirinya menjadi Tuhan, maka Allah Subhanahu wa taala pada malam itu dengan hikmahnya melahirkan seorang nabi yang mulia yang bernama Ibrahim dari orang tua yang bernama Azar. Dan pada malam itu juga Namrud ini bermimpi bahwasanya kerajaan yang ia kuasai ini tiba-tiba goncang. Istana kerajaannya ini goncang, bahkan hancur. Maka keesokan harinya Namrud ini menemui beberapa menterinya seraya menanyakan takwil dari mimpi tersebut. Maka sebagian besar dari menteri-menterinya mengatakan tidak tahu apa takwil dari mimpi tersebut. Lalu ada satu orang yang memberikan jawaban. Katanya, malam ini lahir seorang anak laki-laki yang mana anak tersebut nanti akan menghancurkan kerajaan engkau. Mendengar takwil dari salah seorang menterinya ini, maka Namrud marah. Dan pada malam itu juga mengeluarkan instruksi bahwasanya siapa yang mempunyai anak laki-laki dan orang yang baru melahirkan bayi laki-laki pada malam ini, semuanya harus dibunuh. Semuanya harus dibunuh. Azar, orang tua Nabi Ibrahim alaihissalam, pada saat itu termasuk orang yang mempunyai kedudukan di istananya Namrud. Dalam riwayat, Azar ini terkenal sebagai orang yang membuatkan patung untuk Namrud. Jadi patung yang berbentuk Namrud itu dibuat, kemudian yang membuatnya Azar. Lantas patung tersebut diperintahkan kepada masyarakatnya untuk menyembah. Ketika Azar mendengar instruksi dari Namrud bahwasanya pada hari ini para pengawalnya akan bergerilya, akan turun ke lapangan untuk membunuh semua bayi laki-laki. Maka Azar dengan cepat-cepat pulang ke rumah, memberitahukan kepada istrinya agar bayi laki-laki yang baru saja ia miliki dibawa ke hutan. Dibawa ke hutan supaya selamat dari pembunuhan Raja Namrud. Dibawa ke hutan. Setelah dibawa ke hutan, maka istri dari Azar ini bertawakal kepada Tuhan agar memelihara sosok bayi kecil ini.
Maka dalam riwayat, Nabi Ibrahim tinggal di gua yang letaknya jauh dari keramaian, jauh dari manusia. Timbul pertanyaan di dalam benak kita, siapa yang memelihara Nabi Ibrahim tinggal di gua sendiri, itu siapa? Sang ibu baru 1 hari mengantar. Karena tiba waktu malam, maka sang ibu tidak berani untuk menemani bayi yang ada di gua. Takut. Maka dengan penuh pasrah, dengan penuh tawakal, bayi ini diserahkan kepada Tuhannya agar memelihara dengan sebaik-baiknya. Makanya di dalam Al-Quran di surah Asy-Syu'ara, di situ dinyatakan bahwasanya ketika Nabi Ibrahim beranjak dewasa, beliau pernah ditanya oleh sebagian pengikutnya, wahai Ibrahim, ketika engkau dulu ditinggal di gua sendirian, siapa yang memberi makan engkau? Siapa yang memberi minum engkau? Maka dijawab oleh Nabi Ibrahim, Allah. Wa huwa yut'imuni. Dialah Tuhan yang memberi makan kepadaku, wa yasqin, dan memberi minum. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau seandainya aku sakit, kata Nabi Ibrahim, sendirian di dalam gua, siapa yang menyembuhkan? Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Maka dialah Allah Tuhanku yang maha menyembuhkan. Dalam riwayat, Nabi Ibrahim ketika sendiri di dalam gua, Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat untuk memelihara kehidupan Nabi Ibrahim sampai nanti beranjak besar, usia 10 tahun. Maka di situ malaikat memelihara dengan pemeliharaan yang sebaik-baiknya. Bahkan malaikat pun mengajari, kalau seandainya Nabi Ibrahim sakit, maka malaikat akan membawakan beberapa dedaunan yang akan dijadikan obat. Nah, kemudian malaikat mengajarkan kepada anak ini, Nabi Ibrahim, wah Ibrahim, sesungguhnya yang menyembuhkan itu bukan obat ini, bukan daun ini, tetapi yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal tauhid kita sudah belajar bahwasanya obat tidak bisa menyembuhkan. Obat bisa menyembuhkan karena berhajat kepada Allah. Makanan tidak bisa mengenyangkan. Makanan bisa mengenyangkan karena berhajat kepada Allah. Minuman tidak bisa menghilangkan dahaga. Minuman bisa menghilangkan dahaga karena berhajat kepada Allah. Api tidak bisa membakar. Api bisa membakar karena berhajat kepada Allah. Perlu kita kuatkan lagi yang namanya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung ceritanya. Maka dipeliharalah Nabi Ibrahim di dalam gua kurang lebih 10 tahun oleh malaikat. Ketika berusia 10 tahun, timbul di dalam pikiran Nabi Ibrahim pada saat itu yang masih kecil, ingin mencari siapa Tuhan yang sebenarnya. Beliau mendengar desas-desus yang ada di masyarakat pada saat itu bahwasanya yang mengaku Tuhan adalah Namrud. Namun akal dari Nabi Ibrahim ini tidak menerima. Kenapa? Karena Namrud adalah manusia. Sama seperti saya, kata Nabi Ibrahim. Ia makan, ia minum, ia kencing, ia berak, ia tidur. Masa Tuhan sama seperti itu? Timbul pikiran Nabi Ibrahim. Maka merenung, senantiasa merenung sampai waktu malam, dilihat di langit. Oh, ada bintang bertaburan. Ada bulan bersinar terang benderang. Maka Nabi Ibrahim pun mengatakan, kayaknya ini yang Tuhan. Kayaknya bulan yang besar ini Tuhan, beserta bintang-bintang ini. Maka Nabi Ibrahim senantiasa menunggu. Kemudian ketika tiba pagi hari, pagi menjelang siang, oh ternyata yang dianggap Tuhan tadi
berupa bulan dan bintang-bintang hilang. Maka akal Nabi Ibrahim pun berpikir, kata Nabi Ibrahim, mustahil Tuhan itu bisa hilang. Kemudian ketika siang hari muncul lagi matahari. Kayaknya kata Nabi Ibrahim, ini yang jadi Tuhan. Hadza akbar. Ini lebih besar dibanding yang sebelumnya. Ditunggu sampai waktu senja, oh ternyata matahari hilang. Maka akal Nabi Ibrahim pun berpikir, kayaknya ini bukan Tuhan. Tuhan itu mustahil hilang. Maka pada saat itu Nabi Ibrahim diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung mengatakan bahwasanya Tuhanku adalah Tuhan yang menciptakan segala yang ada di langit dan di bumi. Kemudian diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Ibrahim mengakui bahwasanya Tuhan yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai usia menjelang 40 tahun. Ketika menjelang usia 40 tahun, Nabi Ibrahim diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Raja Namrud. Ketika sampai di istananya Namrud, Nabi Ibrahim mengatakan, mohon maaf, ketika sampai di istananya Raja Namrud, Namrud ini mempunyai tradisi bersama masyarakat-masyarakatnya. Jadi biasanya setiap pagi, ya sekitar jam 8 atau jam 9, itu orang akan berbondong-bondong memasuki istana Raja Namrud untuk bersujud kepada Namrud. Nanti siapa di antara mereka yang sudah sujud kepada Namrud, keluar dari istana akan diberi hadiah. Sampai waktunya, maka Namrud sudah siap berada di singgasananya. Kemudian dibuka sebuah tirai, Namrud pun keluar. Maka semua hadirin yang ada di istana sujud kepada Namrud, termasuk pengawal-pengawalnya. Ibrahim alaihissalam pada saat itu ikut masuk ke istana Namrud karena ada perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, untuk menyadarkan Namrud bahwasanya ia ini bukan seorang Tuhan. Maka Namrud melihat hampir semuanya sujud kecuali satu orang yang gak sujud. Siapa? Nabi Ibrahim. Maka ditanya orang ini, kamu mengapa tidak sujud menyembah kepadaku? Kata Nabi Ibrahim, engkau. Nah, ini termasuk kata-kata berani lawan seorang raja. Kata Nabi Ibrahim, engkau bukan Tuhan. Engkau sama seperti saya. Engkau bisa makan, engkau bisa minum, engkau bisa tidur, engkau kencing, engkau berak. Engkau bukan Tuhan. Maka Nabi Ibrahim pun melanjutkan, Tuhanku adalah Allah. Dialah yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Allahu yuhyi wa yumit. Maka mendengar ucapan dari Nabi Ibrahim tadi, bahwasanya Tuhanku Allah maha menghidupkan dan maha mematikan, maka Namrud pun tidak mau kalah. Kata Namrud, wahai Ibrahim, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Maka dipanggillah dua orang. Dipanggil dua orang. Kemudian yang satu, kata Namrud, wahai pengawal, bunuh ini. Dibunuh satu orang. Yang ini biarkan hidup. Kata Namrud, lihat Ibrahim, aku bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Ini kan bukan alasan yang logis, ini alasan yang konyol ini sebenarnya. Maka Nabi Ibrahim diberi wahyu oleh lewat malaikat Jibril. Kata Nabi Ibrahim, Tuhanku Allah
Subhanahu wa ta'ala menerbitkan matahari dari timur kemudian menenggelamkan ke barat. Sedangkan engkau apakah bisa menerbitkan matahari dari arah barat dan menenggelamkannya ke timur? Tuhanku Allah, kata Nabi Ibrahim, menerbitkan setiap hari matahari dari arah barat dan menenggelamkannya ke timur. Sedangkan engkau mengaku sebagai seorang Tuhan, mulai sekarang, mulai saat ini, balik. Matahari yang ada di sebelah timur pindahkan ke sebelah barat. Apakah engkau bisa, wahai Namrud? Maka Namrud terdiam. Fabuhital ladzi kafar, semakin bertambah kekafiran. Tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab. Mau apa Namrud? Apakah Namrud bisa memegang matahari? Enggak bisa. Wong ia sedang berada di bumi, jauh sekali. Bungkam Namrud, bungkam. Tidak bisa berbuat apa-apa. Maka hadirin pun yang ada di istana mulai berpikir, mulai merenung sejenak. Namrud mengaku sebagai Tuhan. Ia tidak bisa menerima tantangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti ia ini lemah. Maka Namrud tidak mau kalah. Kata Namrud, orang ini harus dihukum. Saya tidak ingin hukuman bagi orang ini mudah. Dibunuh tidak ingin. Saya ingin hukuman bagi orang ini, orang yang menentang terhadapku, harus hukumannya spektakuler, luar biasa, agar menjadi pelajaran bagi yang lain. Maka kata Namrud, harriku, bakar orang ini. Maka Namrud memerintahkan kepada prajurit-prajuritnya, pengawal-pengawalnya untuk membakar Nabi Ibrahim. Maka dikumpulkanlah kayu dengan jumlah yang besar, hampir menyerupai sebuah bukit, luar biasa tingginya. Ada yang mengatakan kurang lebih tinggi kayu itu tumpukannya 17-20 meter. Luar biasa tingginya. Makanya dalam riwayat, seandainya seekor burung ya lewat kena asap dari api yang dibakar oleh Namrud ini, maka burung itu akan mati kepanasan saking besarnya api Raja Namrud ini. Dikumpulkanlah kayu bakar yang jumlahnya sangat banyak. Kemudian mereka ini pun berpikir, bagaimana caranya melemparkan Ibrahim ini? Kalau dari jarak dekat kita tidak sanggup, apinya luar biasa panasnya. Maka muncullah iblis. Iblis menyerupai seorang tokoh, seorang penasihat, mengatakan bikin sebuah ketapel, sebuah selempetan bahasa kita. Dibikin sebuah ketapel dengan ukuran besar, kemudian ditarik. Kata iblis, nanti kalian ketika menarik, tarik sampai jarak sekian, terus lepas, maka tepat nanti gugur berada di tengah-tengah api. Ternyata iblis ini juga jago matematika, yalah. Sampai waktunya Nabi Ibrahim diikat di sebuah ketapel besar, kemudian dilempar dengan teknik pada saat itu sampai jatuh Nabi Ibrahim tepat berada di tengah-tengah tumpukan kayu. Kata Namrud, biarkan apinya sampai redup. Aku ingin melihat Ibrahim ini mati terpanggang, atau bahasa kita hancur jadi debu. Ditunggu beberapa lama ya, sampai api padam. Ketika api sudah padam, maka tiba-tiba dari bongkahan kayu yang masih tersisa ini bergerak. Maka semua orang tercengang. Kenapa ini bisa bergerak? Kenapa bisa bergerak kayu ini?
Ditunggu akhirnya keluar Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka semuanya tercengang hadirin. Nah, inilah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Api yang luar biasa panasnya, luar biasa besarnya. Kalau sudah berada di kehendak Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya, "Qulna qul ya naran kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai api, jadilah engkau dingin dan memberi keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam." Maka api yang luar biasa panas tadi tiba-tiba jadi dingin. Setelah Ibrahim selamat, maka orang-orang pada saat itu yang berada di sekitar lapangan mereka merenung. Mereka berpikir bahwasanya Namrud yang mengaku sebagai Tuhan tidak bisa mengalahkan Tuhannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya banyak di antara orang-orang yang pada saat itu beriman kepada Nabi Ibrahim, namun mereka menyembunyikan keimanannya. Adapun Namrud setelah kejadian tersebut, dia senantiasa dalam riwayat didekati oleh seekor lalat. Ada seekor lalat yang senantiasa mendekati atau mengganggu dengan Namrud. Jadi ingat, orang-orang yang menyombongkan diri di permukaan bumi ya, seperti Fir'aun, Namrud, mungkin raja-raja besar lainnya. Kalau di antara sebagian manusia tidak mampu melawan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala mempunyai tentara yang lain, bahkan tentara itu lebih kecil ya. Seperti Namrud. Namrud ini nanti akan mati di tangan seekor lalat. Nah, jadi lalat ini senantiasa mendekat Namrud, lagi santai-santai, lagi duduk-duduk ya, yang mengaku sebagai seorang Tuhan, didekati sama lalat. Kadang mendengung di telinga, kadang di dekat hidung, kadang di bagian wajah, sehingga Namrud ini merasa kewalahan. Bagaimana menghadapi seekor lalat ini? Apakah dihadapi dengan seekor pedang? Tidak bisa ya. Akhirnya pada saat itu Namrud sedang terlelap di singgasananya, ketiduran di atas kursi. Ketika sedang tidur, menundukkan kepala, tiba-tiba lalat masuk ke lubang hidungnya dan senantiasa berdengung sampai ke otaknya. Akhirnya Namrud merasa kesakitan dengan seekor lalat. Beberapa hari ia tidak makan, ia tidak minum karena terganggu dengan adanya lalat yang ada di kepala. Akhirnya Namrud mati. Kemudian tersebar di wilayah Babilonia bahwasanya Tuhan kita Namrud mati di tangan seekor lalat. Maka orang-orang yang pada saat itu menyembah Raja Namrud, mereka pun kehilangan Tuhan. Tuhan mereka sudah tidak ada lagi. Dan banyak di antara mereka mendatangi Nabi Ibrahim, kemudian beriman kepada Nabi Ibrahim. Setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan dakwahnya ke wilayah Mesir, terutama ke wilayah Mesir. Kira-kira sampai di sini dulu. Insyaallah nanti akan dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.